Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu SDN 2 Kaliwulu sekalian? Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Haji Andi Mas Nandi selaku Kepala Sekolah SDN 2 Kaliwulu karena dukungannya. Alhamdulillah acara ini akan dilaksanakan di sini, dan juga kepada Bapak Ibu guru SDN 2 Kaliwulu yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan diseminasi modul 1.4. Perkenalkan, atau mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya, nama saya Mariani Juliandari, guru SDN Negeri 2 Kaliwulu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Insya Allah hari ini akan melaksanakan agenda diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya di depan hanya sebatas sharing ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 7 dari mulai bulan Oktober, lalu pada akhir modul 1 di subtema 4 budaya positif ada tugas melakukan diseminasi dan membagikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung buka slide pertama. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam teori yang Bapak Pendidikan berikan ini, bahwa sebenarnya anak-anak itu lahir dengan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong yang kita anggap selama ini Bapak. Jadi kita beranggapan kan anak-anak itu polos, mau diberikan isi seperti apa saja bisa. Ternyata bukan seperti itu. Anak-anak itu pada dasarnya selembar kertas yang berisi kata-kata acak. Jadi mereka itu sebenarnya sudah membawa kemampuan atau bakat mereka masing-masing. Tugas guru itu mendampingi, lalu memberikan pengarahan agar bakat dan kemampuan yang mereka miliki berjalan dengan baik dan menghasilkan masyarakat yang bisa hidup memberikan kontribusi terhadap negara. Untuk mencapai pendidikan tersebut, Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah teori, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Jadi sebenarnya di sekolah itu tugasnya memberikan lingkungan yang positif, memberikan contoh, memberikan pendampingan agar kemampuan yang anak-anak miliki bisa terasah dan maksimal. Jadi setiap anak itu jangan dipandang semuanya sama, berbeda Bapak Ibu. Ada anak yang memang kemampuannya di akademik, tapi ada juga yang berkemampuan mungkin di bidang olahraga atau di bidang kesenian. Untuk budaya positif sendiri memiliki konsep utama, 7 konsep utama. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat
motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi pada pendidikan paradigma baru itu anak-anak dijadikan pusat. Apa yang mereka butuhkan berarti sekolah memberikan dan memenuhi agar anak-anak itu mencapai perkembangan yang maksimal. Kita coba Bapak Ibu membandingkan paradigma lama dengan paradigma baru. Kalau paradigma lama itu disebut stimulus respon. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respons terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Jadi pembelajaran pada paradigma yang lama itu berpusat pada guru. Misalkan guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang dianggap secara perhitungan penilaian angka kinerja, bahwa anak itu memberikan ada konsistensi, ada perubahan, yang dinilai hanya proses kinerja yang dapat dipandang atau terdata. Padahal untuk perkembangan anak tidak selamanya dilihat sesuai dengan tabel data atau pengambilan keputusan pembelajaran yang selalu ditentukan oleh guru. Kalau zaman sekarang, ini efektif, kita ulang lagi, kita berikan lagi kepada anak. Padahal untuk anak sendiri menginginkan apa yang kita beri, tapi menginginkan apa yang mereka butuhkan untuk terpenuhi. Dan hal tersebut terjadi pada pembelajaran dengan paradigma baru. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pada paradigma baru ini yang dilihat alasan dari perilaku anak, bukan hanya dia nakal, dia butuh perhatian, tapi lebih ke kebutuhan mana yang mereka butuhkan sehingga berperilaku seperti itu. Jadi melihat alasan tanpa menjudge di awal tentang perilaku yang mereka lakukan. Sekarang saya ingin minta bantuan Bapak Ibu untuk melakukan permainan cobalah buka. Jadi silakan Bapak Ibu genggam tangannya. Genggam tangan, ya, bebas, boleh dua-duanya begini juga boleh. Sekarang permainannya adalah bayangkan yang Bapak genggam, Ibu genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira, ya mungkin duit, bisa duit Bapak Ibu, mungkin tanah, sertifikat rumah, dipegang. Kira-kira jika ada orang yang datang dengan ujian, dengan rayuan, apakah hal berharga itu serta-merta akan Bapak buka atau Ibu buka dan memberikannya? Memang iya, karena itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kita lanjut untuk selanjutnya. Terima kasih untuk genggaman tangannya, bisa dilepaskan dulu. Nah, untuk sebelum ke yang ada di slide, jadi pengertian dari menggenggam tadi bahwasanya misalkan seperti anak
seberapapun kita memberikan petunjuk atau memberikan arahan kepada anak, anak itu mengerjakan bukan berarti guru yang bisa mengontrol murid tersebut, tetapi murid tersebut memberikan kesadarannya untuk melakukan. Jadi bukan karena gurunya, tapi memang murid tersebut melakukan dengan keinginannya sendiri. Dia mau tidak mengikuti apa yang guru lakukan, atau dia mau tidak menolak apa yang guru inginkan, seperti itu. Untuk di depan terdapat tabel perbandingan stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi dianggap semua orang itu kebutuhannya sama, padahal tidak seperti itu. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada anak mungkin yang butuh kasih sayang di rumah, atau mungkin pembelajaran yang dia butuhkan itu sebenarnya bukan hanya ada di dalam kelas. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori yang terbaru, paradigma baru, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam artian kita biasanya, oh anak itu 2 kali 2 belum bisa karena memang konsepnya belum bisa. Padahal tidak seperti itu. Tiap anak mungkin ada gangguan karena masa perkembangan awalnya kurang, seperti dia belum mampu membedakan hurufnya. Jadi perbedaannya itu tidak sama untuk setiap anak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon memaksa hal tersebut. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda itu tidak masalah. Untuk paradigma baru, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak menjudge di awal, kita cari dulu alasannya, apa yang mendasari anak-anak berperilaku seperti itu. Lalu kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Membuka genggaman atau menutup genggaman itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang tidak bisa. Mereka melakukan apa yang kita suruh bukan karena kita mengontrol, tapi karena mereka yang dengan sukarela melakukan hal tersebut, atau mungkin dengan perasaan terpaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Inilah stimulus respon. Jadi berpacu pada tujuan harus tercapai, entah itu paksaan atau dengan bujukan dan imbalan. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan semua perbedaannya dirembukkan untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk yang terbaru, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada anak yang menang atau kalah. Semuanya berhak menang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, meluruskan konsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Blazer. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa sebenarnya anak-anak silahkan tulis dengan rapih di buku. Bukan berarti guru mengontrol, tapi memang anak-anak mengizinkan dirinya untuk melaksanakan apa yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Jadi anak-anak pun sebenarnya bisa menolak, tapi mereka dengan kesadaran diri melakukan hal tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam artian seperti ini, bahwa ujian imbalan itu adalah penguatan yang efektif dan bermanfaat. Padahal hal tersebut itu bisa membuat ketergantungan kepada peserta didik. Jika mereka tidak mendapatkan imbalan ataupun pujian, bisa saja nanti mereka tidak melakukannya lagi. Jadi yang berpikir penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu
tidak efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saat kita berkata-kata, memang kondisi anaknya seperti itu. Misalkan, kamu dari kemarin gak bisa-bisa. Memang kondisinya tidak bisa-bisa. Tapi dengan mengkritik itu malah membuat anak berpikiran negatif tentang dirinya. Oh, berarti memang saya tidak bisa. Dan hal tersebut membuat pikiran anak itu selalu berpikiran, kata guru saya saja tidak bisa, berarti saya tidak bisa. Jadi kritikan dan membuat anak merasa bersalah itu tidak boleh, karena dampaknya bisa panjang, membuat dia jadi rendah diri dan tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa cara ini sudah betul, kita lakukan, kita berikan kepada anak sampai tujuan itu terus tercapai. Padahal hal tersebut tidak baik untuk kondisi perkembangan anak. Kenapa? Kita hanya memaksa, orang dewasa hanya memaksa tujuan yang ingin dicapai, tapi tidak memperhatikan apakah tujuan itu tercapai, kebutuhan anak terpenuhi atau tidak. Lanjut untuk ke konsep yang kedua tentang disiplin positif. Kita coba bersama-sama lagi, kira-kira Bapak Ibu makna seperti apa disiplin yang Bapak Ibu miliki saat ini? Apa itu disiplin? Menaati aturan, ya. Ada lagi barangkali selain menaati aturan? Ya. Untuk kita saat ini bahwa disiplin itu adalah menaati aturan. Sedangkan disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Jadi bahwa sebenarnya disiplin itu bukan menaati aturan, melainkan belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi yang ada di bayangan anak-anak, disiplin harus taat aturan, kalau tidak taat dapat hukuman, sanksinya apa, kalau misalkan saya taat dapatnya apa, itu yang ada di pikiran anak-anak. Padahal disiplin itu bukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, tetapi bagaimana anak-anak belajar dengan apa yang dilakukan untuk memberikan budaya atau pemikiran positif di dalam diri anak-anak tersebut. Untuk disiplin sendiri bisa diartikan adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya sikap diri sendiri untuk memerintah diri sendiri, bukan berarti karena ada aturan lalu berbuat baik, bukan karena ada aturan mengikuti sistem yang ada di lingkungan, bukan seperti itu. Dan sebenarnya disiplin itu tindakan untuk mengacu nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, untuk di pendidikan sendiri, nilai-nilai yang ingin dicapai yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar Pancasila yang pertama ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi dari disiplin anak-anak belajar tujuannya agar memiliki nilai-nilai yang bijak seperti ini. Lanjut yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh
manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tiap anak dan manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Itu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, sandang, lalu tempat tinggal, dan kebutuhan rasa aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan ini, manusia ingin diterima di lingkungannya, memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi dari disiplin anak-anak belajar tujuannya agar memiliki nilai-nilai yang bijak seperti ini. Lanjut yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tiap anak dan manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Itu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, sandang, lalu tempat tinggal, dan kebutuhan rasa aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan ini, manusia ingin diterima di lingkungannya, memiliki interaksi sosial baik dengan temannya, keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Pada kebutuhan akan kebebasan, anak-anak itu mereka tidak menginginkan pilihan, tapi mereka menginginkan sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk dilakukan. Itu kebebasan. Lalu tentang kesenangan. Untuk kesenangan, mereka membutuhkan variasi dari setiap kegiatan yang ada, karena memang manusia walaupun sudah dewasa membutuhkan kesenangan untuk menikmati hidupnya. Yang terakhir, kelima ada penguasaan. Kalau penguasaan itu lebih ke aktualisasi diri, pengakuan orang lain, lalu mereka atau kondisi yang ingin diakui hebat oleh lingkungan sekitarnya. Itu tentang penguasaan. Sekarang kita coba hubungkan dengan kondisi yang ada di anak-anak. Misalkan, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, mendapatkan kasus seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah apa yang membuat Dinda merasa atau berkata seperti itu. Kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kalau misalkan jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Jadi kalau jawaban Dinda seperti itu, kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah tentang kesenangan, bahwa dia memberikan kesenangan di dalam kelas, tidak hanya menonton belajar saja. Caranya menyikapinya mungkin dengan memberikan waktu
anak untuk mengeksplor atau mengekspresikan kesenangan yang ada pada diri anak, entah dari permainan atau tepuk atau menyanyi, itu juga bisa. Lalu yang kedua, kalau jawabannya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, berarti yang dia butuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima, bahwa dia diperhatikan gurunya, bahwa oh ibu perhatian sama saya, oh bahwa yang ada di diri saya dilihat oleh teman-teman. Lalu yang ketiga, jika jawabannya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, dia butuh kebebasan, berarti belajarnya mungkin bisa disikapi dengan di luar ruangan, agar anak-anak itu biasanya kalau yang butuh kebebasan itu dia lebih aktif, butuh lari, butuh mengeksplor tenaganya agar bisa dikeluarkan. Dan yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan. Kalau yang terakhir ini berarti kondisi anak yang merasa harga dirinya atau dia tidak diakui oleh guru dan teman-temannya. Dia merasa saya sudah berjuang bagus, berjuang keras, tapi kok dianggap jelek. Dia butuh pengakuan dari guru bahwa hasil yang dia kerjakan itu sebenarnya bagus. Mungkin cara menyikapinya dengan memberikan pernyataan jujur namun tidak menyakitkan anak. Misalkan dari gambarnya yang berantakan, warnanya sudah tebal, kita puji di gambarnya yang tebal, tapi kita nasihati, tapi nanti garisnya lebih diluruskan lagi. Jadi bukan langsung oh ini gak rapi, bukan, lebih ke bagian mananya yang perlu diperbaiki. Untuk yang keempat, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin berhubungan dengan permainan yang mengepal tangan tadi. Jadi motivasi perilaku positif. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memperjuangkan individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan hidup. Motivasi sendiri menurut Dian Garson dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau misalkan anak-anak yang memiliki motivasi ini adalah pertanyaan yang dia punya, kalau saya melanggar hukumannya apa ya? Kalau saya tidak melakukan nanti saya mendapat hukuman dari guru, lari atau bagaimana ya? Itu motivasi yang ada di luar. Dan kalau yang seperti ini berarti dia masih ada intrinsik, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi yang ini juga masih eksternal, dia akan berpikir kalau saya melakukan ini saya dipuji apa, kalau saya melakukan ini imbalan dari guru dapatnya apa. Jadi dia mengharapkan imbalan untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk yang ketiga ini, motivasinya internal, muncul dari diri saya sendiri. Dan biasanya pemikiran yang akan keluar, kalau saya melakukan seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa, sikap baik apa yang akan saya punya. Jadi dia berpikir tentang nilai baik apakah nanti dia jadi anak yang berbakti kepada orang tua, menghormati, menghargai, dan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sendiri, ya saya juga masih melakukan di kelas, masih banyak belajar untuk mengurangi hukuman itu sendiri. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Jadi guru yang langsung menunjuk, kamu salah, kamu lakukan ini. Lalu berupa fisik atau psikis, entah itu berlari, menulis satu lembar halaman saya berjanji tidak akan melakukannya, dan mungkin push up kalau di kelas yang di sekolah menengah atau di sekolah atas. Dan yang terakhir, tidak berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Misalkan anak itu terlambat tapi hukumannya lari-lari,
itu kan tidak berhubungan. Kalau memang anak itu terlambat, agar itu sesuai, bukan malah hukuman fisik, masih ada alternatif yang lain. Dan sebenarnya belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Yang kedua adalah konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita anggap kalau dapat penghargaan itu sebenarnya baik, padahal tidak, Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya memberikan penghargaan itu malah diberi seperti hukuman, karena mereka mendapatkannya kalau berbuat baik dapat, kalau tidak dapat mereka merasa dihukum. Kok saya tidak dapat? Biasanya saya dapat penghargaan. Jadi perasaan terhukum itu akan timbul kepada seseorang yang biasa mendapatkan penghargaan lalu tidak mendapatkannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpikiran untuk mendapatkan penghargaan, tujuan mereka hanya penghargaan, bukan pengembangan diri, bukan kemampuan yang akan didapatkan. Dan kalau misalkan penghargaannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia bisa dengan mudah, saya tidak perlu mencapainya karena penghargaannya tidak saya butuhkan. Padahal yang dilihat bukan akhir dari penghargaan, proses dan perubahan kemampuan apa yang akan dimiliki setelah melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana. Guru memonitor guru berhubungan dengan kesalahan yang dibuat, bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu seperti tadi, misalkan terlambat masuk sekolah, hukumannya bukan berlari, bukan ke fisik, lebih ke jam istirahat kamu, nanti ibu kurangi 5 menit untuk menggantikan waktu yang kamu belum masuk. Jadi yang tadi kamu belum dapat harus diganti 5 menit pada saat jam istirahat. Itu lebih berhubungan, bukan berarti anak-anak sudah kehilangan waktunya karena terlambat lalu dihukum fisik berlari-lari. Hak anak pun seperti itu tidak akan didapatkan. Ya, sekarang Bapak Ibu kita coba bersama-sama, apakah tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi baru dibahas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak sesuai. Harusnya kalau terlambat ya diberinya tadi jam istirahat yang dikurangi untuk menggantikan waktu saat dia terlambat masuk. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Iya, itu harusnya hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena kan dia harus membersihkan kesalahan yang dilakukan. Kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena harusnya diberikan kesadaran bahwa pakai masker itu bukan karena takut hukum, tapi untuk kesehatan anak itu sendiri. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, untuk selanjutnya tentang restitusi adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini lebih ke motivasi internal. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol manusia. Nah, untuk ini kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Ya, saya juga kadang melakukan sebagai posisi penghukum. Untuk manajer pun karena baru mempelajarinya di guru penggerak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan 1 atau 2 tahap dalam posisi manajer, hanya saja belum tahu bahwa itu dinamakan posisi manajer. Untuk penghukum biasanya menggunakan fisik dan verbal, lalu biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas kamu akan dapat hukuman. Kamu selalu saja salah. Lalu selalu, pasti selalu terakhir. Itu biasanya langsung menuju kesalahan yang dibuat. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya suaranya pelan, ekspresinya sedih gurunya, tapi itu bikin anak merasa ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu memberitahu kamu. Jadi kalau yang pembuat merasa bersalah tuh anak-anak jadi bikin rendah diri. Wah, saya sudah bikin kecewa guru saya. Sebenarnya itu tidak baik ya Bapak, Ibu. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru posisi teman biasanya suka bercanda, bergurau dengan murid-muridnya. Lalu kalau misalkan anak itu membuat kesalahan atau tidak mengikuti aturan, bahasa yang keluar, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ikuti, biar kita sama-sama rapih ya. Sebenarnya itu bagus, tapi nanti anak-anak jadi ketergantungan, hanya menurut ke salah satu guru yang dianggapnya teman saja. Terus juga kalau misalkan gurunya pada suatu waktu tidak membantu, dia akan kecewa. Kok guru ini gak bantu saya, kemarin dia bantu saya. Jadi banyak rasa kecewa yang akan timbul kalau diposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu dia melihat kesalahan apa yang sering dibuat anak-anak, lalu menanyakan aturannya seperti apa nak kalau di kelas, seperti itu. Lalu biasanya juga memberikan stiker-stiker kalau guru-guru pemantau. Kamu hari ini menulisnya rapi, dikasih stiker. Itu termasuk guru pemantau. Jadi melihat proses apa yang sudah dilakukan oleh anak. Untuk yang terakhir ada posisi manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya nanti guru-guru ini nanya, apa yang kita yakini atau sebenarnya sikap baik apa sih yang kamu percayai setelah melakukan ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita sebenarnya kadang suka mengeluarkan kalimat ini, namun dibarengi atau dicampur dengan kalimat-kalimat pembuku, entah kalimat-kalimat yang memposisikan sebagai teman. Ya, kita coba, ini termasuk ke posisi di mana Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya posisi apa kalau yang bilang saya kecewa dengan kamu? Biasanya di Membuat merasa bersalah. Karena membuat anak, oh saya salah lagi ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya sebagai apa? Penghukum. Penghukum apa merasa bersalah? Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Posisi teman biasanya ini. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, sudah jelas karena ada stikernya. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menanyakan anak solusi apa yang ingin dia berikan.
Manajer posisinya, betul sekali. Bapak Ibu sudah mulai paham sedikit-sedikit. Ini kayaknya mulai mengantuk. Coba speaking dulu. Ya Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Stretching. Ya, nanti saya akan bilang pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tetap 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Sudah siap Bapak Ibu? Semoga tidak mengantuk. Pagi, siang, pagi, malam, pagi. Melek semua ternyata ya. Hebat berarti. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut saja karena sudah mulai melek. Yang keenam ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu sebenarnya nilai-nilai yang dipercaya oleh anak-anak seperti tadi yang ada di profil pelajaran Pancasila, tentang kemandirian, tentang kebinekaan global. Dan untuk keyakinan kelas itu anak-anak seperti nilai-nilai kebajikan, jujur, mandiri, menghormati, menghargai, itu yang dijadikan keyakinan kelas. Nah, untuk kalimat pembuat keyakinan kelas tidak boleh dia menggunakan kata-kata yang abstrak, yang lebih rinci dan konkret. Buang sampah pada tempatnya, tertib, jujur, damai, berteman dengan siapa saja, itu kalimat-kalimat yang ada pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Minimal 5 atau kurang dari 10 agar anak-anak itu ingat keyakinan kelasnya apa saja. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi. Jadi semua anak membuat keyakinan kelas dan bisa ditinjau dalam 1 semester sekali atau 1 semester 2 kali. Untuk peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan poin sikap positifnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Poin positifnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berhubungannya dengan apa keyakinannya? Kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keselamatan atau keamanan. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata jangan dan tidak, tapi langsung sikap positif yang ingin dituju. Jadi berbeda dengan peraturan. Ya, untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dalam artian kalau mereka membuat kesalahan, jangan dijudge, iya kamu salah, kamu membuat luka temanmu, bukan seperti itu. Tapi lebih ke tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikannya. Jadi bilang ke anak seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kalau dia berbuat nakal, itu kamu berbuat baik tidak dengan diri sendiri. Intinya pada tahap ini memvalidasi kesalahan anak, bahwa dia melakukan kesalahan dan semua orang melakukan kesalahan, tapi dibantu agar dia bisa kembali ke perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai tertarik, dia memang
memang saya nakal, saya suka merokok, bukan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kenakalan itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mana dari 5 kebutuhan yang ada? Dan pertanyaannya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan karena mainannya direbut, dia melindungi mainannya dengan cara mendorong temannya. Tujuannya bukan melukai, tapi dia ingin melindungi miliknya sendiri. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi memang itu sikapnya salah, tapi untuk mempertahankan barangmu, kira-kira sikap seperti apa agar tidak melukai teman? Apa yang perlu kamu lakukan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita harus percaya bahwa anak itu di dalam dirinya punya keyakinan internal. Harus bersikap jujur, baik, berkata sopan, seperti itu. Dan pertanyaan yang diberikan bisa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, yaitu keyakinan kelas yang tadi. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berkata baik, menjaga barang orang lain, menghormati, menghargai. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi ditanyakan, kamu pengen kelas itu seperti apa? Kalaupun pengen kelas tertib, sikapmu harus seperti apa? Itu ditanyakan. Yang terakhir, kamu jadi orang yang seperti apa? Saya pengen menghormati orang lain, berarti sikapmu harus seperti apa? Ya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai di slide terakhir. Maka barangkali ada yang ingin bertanya. Pak Mahfuz, siapa yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Umar. Dari paparan tadi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait dengan segitiga restitusi. Bagaimana penerapan segitiga restitusi di lingkungan kelas yang pernah dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ubed. Untuk penerapan di kelas sendiri, saya pernah, kalau di kelas kan anak-anak kadang suka ejek-ejekan nama orang tua ya Bapak. Jadi pada saat itu saya praktekkan segitiga restitusi. Saya tanya, kenapa kamu mengejek nama orang tua temanmu? Lalu dia jawab, karena dia menyenggol saya saat bermain, saya jadi kalah. Jawabannya seperti itu. Lalu saya tanya, ya itu juga pasti kadang marah kalau lagi bermain, lalu disenggol secara sengaja dan membuat kalah. Lalu setelah itu saya tanyakan lagi, kira-kira pada saat itu kamu memukul bisa lebih dari ini? Bisa Bu, tapi saya menahannya. Bagus, kamu sudah menahan diri. Tapi apa yang bisa kamu perbaiki? Kedepannya saya menasehati teman saya Bu untuk tidak menjahili saya pada saat saya bermain sehingga saya kalah. Jadi pernah saya lakukan pada saat anak-anak saling mengejek nama orang tua. Ya, begitu Pak Ubed. Ya, terima kasih Umar. Dari paparan tadi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait dengan segitiga restitusi. Bagaimana penerapan segitiga restitusi di lingkungan kelas yang pernah Ibu lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ubed. Untuk penerapan di kelas sendiri, saya pernah, kalau di kelas kan anak-anak kadang suka ejek-ejekan nama orang tua ya Bapak. Jadi pada saat itu saya praktekkan segitiga restitusi. Saya tanya, kenapa kamu mengejek nama orang tua temanmu? Lalu dia jawab, karena dia menyenggol saya saat bermain, saya jadi kalah. Jawaban dia seperti itu. Lalu saya tanya, ya itu juga pasti
kadang marah kalau lagi bermain, lalu disenggol secara sengaja dan membuat kalah. Lalu setelah itu saya tanyakan lagi, kira-kira pada saat itu kamu memukul bisa lebih dari ini? Bisa Bu, tapi saya menahannya. Bagus, kamu sudah menahan diri. Tapi apa yang bisa kamu perbaiki? Kedepannya saya menasehati teman saya Bu untuk tidak mencaci saya pada saat saya bermain sehingga saya kalah. Jadi pernah saya lakukan pada saat anak-anak saling mengejek nama orang tua. Ya, begitu Kak Ube. Ya, silakan selanjutnya. Bu, jadi Bu. Saya ingin bertanya, adakah hubungan antara konsekuensi dengan restitusi? Terima kasih, Tuhan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Syarah. Untuk konsekuensi dan restitusi itu hubungannya ada. Kalau konsekuensi membuat anak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat, sedangkan restitusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang dibuat sehingga menciptakan budaya positif. Ya, terima kasih untuk dua penanya. Saya cukupkan dua penanya saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Haji Andi yang sudah memberikan izin dan sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan semua, diberikan keberkahan dan kelancaran rezekinya. Amin. Ya, demikian pemaparan diseminasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya pasti banyak kurangnya, saya minta maaf. Untuk lebihnya semoga ke depan ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? SDN 2 kali wulu. Ya, betul. Terima kasih. Hari ini ibu dan anak-anak akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, betul. Bisa juga disebut keyakinan kelas itu peraturan. Hanya saja bedanya dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata jangan, kata tidak. Iya, coba kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang anak-anak percayai. Siapa yang bisa sebutkan satu orang keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang harus kita miliki? Menjaga kebersihan sekolah. Oke, terima kasih Kevin. Kevin bilang menjaga kebersihan sekolah. Selain itu ada lagi? Jujur. Ada lagi? Sopan, tertib. Betul. Hari ini nanti anak-anak akan ibu bagikan kertas satu-satu. Silahkan nanti tuliskan keyakinan kelas yang anak-anak yakini satu saja di dalam kertas ini. Paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, keyakinan kelas itu adalah hal yang ingin anak-anak adakan di kelas. Kira-kira anak-anak ingin kelasnya seperti apa? Bersih. Yang rapi, bersih. Apa? Rukun. Ada lagi nggak?
akan bagikan kertasnya satu persatu. Silakan anak-anak tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin ada di dalam kertas ini. Oke? Dibagikan, dioper ke samping ya. Semuanya sama. menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih David. Sama-sama.